Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eka, meskipun tadi pagi hujan badai, gelap gulita area Surabaya tidak menghalangi kita untuk belajar hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gelapnya lingkungan tidak menghalangi gelapnya kita untuk mencari ilmu. Sebelum Bu Eka mulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Beauty, silakan dipimpin doa biar lancar nak. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Beauty. Ada yang tidak hadirkah hari ini? Apakah hadir semua untuk 7F? Semua Bu. Hadir semua ya. Sebentar, Ibu Eka sambil share screen ya. Sebentar. Sebentar ya. Jangan lupa Bu Eka sudah memberikan link presensi. Silakan diisi presensinya. Silakan diisi presensinya sebagai bukti otentik kalian mengikuti pembelajaran Bu Eka ya. Sudah Ya, diisi Bu. Kak? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ada yang belum? Ada yang belum ngisi? Ayo segera diisi. Bu Eka tunggu. Biar tidak sampai terlewat. Sebentar, sambil Bu Eka siapkan materinya dulu ya. Nah, pertemuan minggu lalu kita membahas apa sih? Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Masih Bu. Apa? Apa yuk? Surat. Surat. Waktu itu. Surat minggu lalu? Iya Bu. Bentar ya, Bu Eka sambil share screen. Membagikan halaman sebentar. Sudah ketemu sebentar. Nah, ini ya. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Eka. Jangan bosan melihat wajah Bu Eka di pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, ini ya. Silakan diisi presensi. Nah, silakan diisi bentuknya seperti ini. Linknya sudah Bu Eka bagikan di tim sekalian sudah, di grup WhatsApp juga sudah. Sudah diisi? Sudah Bu. Sudah. 7F rajin-rajin ya. Nah, seperti biasanya, sebelum Bu Eka mulai lebih jauh pembelajaran hari ini, persiapkan dulu 3 hal penting di kelas Bu Eka yang wajib disiapkan. Yang pertama, apa? Nah, disiapkan alat tulisnya dulu. Alat tulis, niat Bu. Niat. Nah, di sini Bu Eka punya gambar ya. Niat. Itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Jangan sampai niat kalian berbeda. Niatnya belajar bahasa Indonesia, materi, teks, prosedur. Seperti yang minggu lalu ya. Kemudian yang ketiga yaitu, ada orang seperti ini berarti berpikir. Silakan fokus, pikirannya difokuskan untuk pembelajaran Bu Eka untuk beberapa menit ke depan ya. Hal-hal yang lainnya di luar bahasa Indonesia dikesampingkan dulu. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diikuti pembelajaran Bu Eka dari awal sampai akhir dengan tertib ya. Segala tugas-tugasnya dikerjakan, dikumpulkan. Kemudian kalau ada materi-materi penting yang sekiranya di buku kalian belum ada, boleh ditambahkan di catatan di buku tulis. Kemudian hari ini kita masih sama dengan minggu lalu ya. Minggu lalu 2 minggu yang lalu kita sudah belajar surat ya. Minggu kemarin kita belajar tentang
Teks prosedur. teks prosedur. Minggu lalu kita adalah apa? Menyimpulkan isi teks prosedur. Minggu ini kita belajar tentang apa? Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Ada yang pernah membuat teks prosedur tidak? Ada yang pernah. Beauty pernah? Safinka pernah? Ya, Bu. Tiara? Pernah, Bu. Pernah. Teks prosedur apa sih yang kalian buat? Ayo. Resep membuat es boba itu apa bisa termasuk teks prosedur, Bu? Membuat es boba, ya. Membuat es boba itu bisa masuk teks prosedur, ya. Bisa masuk teks prosedur. Ada lagi yang pernah membuat teks prosedur dalam kehidupan nyata? Siapa? Safinka. Buat apa kamu, Safinka? Membuat slime. Membuat slime. Ya, anak-anak sekarang kan sukanya slime ya, yang nyek gimana gitu, bentuknya aneh, tapi anak-anak sekarang suka. Ya, itu bisa masuk. Bisa membuat teks prosedur. Mereka punya mereka tidak akan bertanya siapa yang pernah makan ini, tapi siapa yang tidak pernah makan ini. Terlihatkah di layar kalian? Terlihat, Bu. Terlihat. Ada yang tidak pernah makan ini? Senyum, berarti semuanya pernah ya? Tahu cara membuatnya? Tahu tidak? Tahu. Tahu. Semuanya tahu? Tahu, Bu. Tahu. Ya kan? Ya, di belakangnya ada ya tahap-tahapan membuatnya. Nah, ini adalah contoh teks prosedur juga yang cukup sederhana. Kalau ini tahu apa yang mereka bawa ini? Nah, tahukah? Tahu, Bu. Apa ini kira-kira? ATM. ATM. Tahu cara membuatnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Jadi ya, teks prosedur, kita kembali ke teks prosedur. Tadi Bu Eka sudah memperlihatkan ada mie instan, ya kan, mie instan. Saya yakin, Bu Eka yakin kalian pernah memakan dan juga mungkin bisa membuat. Di belakang kemasan sudah ada tata cara membuatnya, ya. Kemudian kalau Bu Eka berikan contoh, tadi ada ATM, ada yang mengatakan, ada yang bisa buat ATM di bank? Tidak bisa, ya. Itu adalah fungsi dari atau manfaat dari kita membuat teks prosedur. Jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu. Tahap-tahapannya seperti apa sih untuk membuat ATM. Jadi pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya ya untuk kehidupan nyata, yaitu memberikan informasi rinci bagaimana kita membuat sesuatu hal, bagaimana kita melakukan sesuatu hal. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa diikuti ya pembelajaran Bu Eka hari ini ya. Manfaatnya besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Kemudian sekarang, nah ini ya, membuat layang-layang. Ada gambar-gambar tahapan-tahapan. Ini juga masuk ke teks prosedur. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini wajib ya, wajib. Ini PR kita. Bagaimana caranya sih biar kita tercapai. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yaitu setelah kalian pembelajaran problem based learning secara daring bersama Bu Eka, kalian bisa satu, menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur dengan cermat dan teliti. Harus tercapai. Nanti kita kerjasama bagaimana biar kalian bisa memahami ya, bisa tercapai tujuan ini. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ada 8 langkah-langkah pembelajaran ya. Bisa dilihat di layar kalian. Nah, seperti ini. Ini langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, pastikan kalian akan Bu Eka berikan contoh teks prosedur, diidentifikasi, kemudian secara berkelompok, kemudian mengerjakan LKPD ya, biar alat tulisnya tadi bermanfaat, mengerjakan LKPD, presentasi, diskusi, dan seterusnya ya. Bisa dilihat ya langkah-langkahnya. Silakan diikuti dengan tertib. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada? Nah, pembelajaran hari ini Bu Eka mulai dengan video ya. Bu Eka punya video. Nah, ini video YouTube yang linknya sudah Bu Eka berikan di Teams, juga sudah Bu Eka berikan di
grup WhatsApp kita ya. Silakan disimak. Mungkin beberapa kalian sudah ini ya, sudah melihat sampai akhir, tapi nggak apa-apa Bu Eka ulang kembali biar kalian ingat isinya apa sih ya. Silakan disimak, silakan di ini membuat kerajinan. Mereka percepat ya. Nah, diberi hiasan ya. Cantik kan, dari tusuk sate bisa jadi hal seperti ini ya. Nah, ini adalah vas bunga dari tusuk sate. Ya, jadi seperti ini. Nah, bisa dibuat menjadi vas bunga. Bagaimana? Dari hal-hal yang sepele, kita bisa membuat sesuatu yang menarik, yang memiliki nilai ekonomis tinggi, dengan memanfaatkan hal-hal di sekitar kita. Tapi tentunya dengan tahapan-tahapan yang baik, yang runtut, sehingga menghasilkan sebuah karya yang baik. Ya, ada yang kalian sudah melihat dari awal sampai akhir video ini? Sudah ya. Sudah diidentifikasi kira-kira strukturnya apa saja, bahasanya bagaimana? Ayo, apakah sudah ada yang mau ditanyakan terkait dengan struktur dan juga bahasa dari teks prosedur yang sudah Bu Eka sajikan melalui video? Meskipun tidak ada suaranya, kan ada tahapan-tahapan, ada tulisan-tulisan di dalam video ya. Ada yang belum kalian pahami kah terhadap struktur dan juga kebahasaan teks prosedur dari video yang Bu Eka tayangkan? Ada nggak? Tidak ada. Yang lainnya, Safinka, ada tidak? Gustiara? Naurelia? Cika? Nggak ada? Bisa dipahami ya. Kemudian, ya, silakan diidentifikasi kira-kira. Silakan diidentifikasi strukturnya. Tadi kan sudah melihat dari awal sampai akhir, sudah mengidentifikasi. Kira-kira strukturnya apa saja sih? Apa strukturnya? Tahu tidak? Ayo, strukturnya apa saja? Kalau strukturnya di awal ada tujuan pembuatan teks produser, Bu. Oh gitu ya. Bagus sekali. Langkah-langkah pembuatannya dan penutup. Oke. Oh baik. Ya, begitu ya. Nanti silakan diidentifikasi secara lengkap bersama kelompok. Bu Eka sudah membagi kelompok ya. Bu Eka sudah membagi kelompok dan sudah Bu Eka kirimkan pembagian kelompok ini di Teams ya, di Office 365 Teams, di WhatsApp juga sudah. Nah, Bu Eka ajak, Bu Eka tidak ada kesenjangan. Ini harus bersama, ini bersama, enggak, semuanya campur ya. Bu Eka bagi secara acak. Kelompok 1 ada Intan, Sabrina, dan juga Safinka. Kemudian kelompok 2, Gustiara, Naurelia, Raska. Kelompok 3 ada Beauty, Putri Meldayanti ya. Silakan diidentifikasi video tadi. Ada yang sudah menyebutkan sedikit, ada bocoran sedikit terkait struktur ya. Silakan diidentifikasi. Tadi kan sudah ada dalam bentuk video ya. Mungkin
di antara kalian ada yang kecerdasannya itu tipikal yang suka belajarnya dengan audio, ada yang tidak bisa dengan audio tapi harus dengan bentuk tulisan ya. Bu Eka tadi ada mendengar, menyaksikan, di sini Bu Eka bentuk tulisan juga biar kalian. Jadi ini sebenarnya teks prosedur dari video tadi Bu Eka ubah, jadi Bu Eka ubah menjadi bentuk teks biar kalian mudah mengidentifikasinya. Nah, seperti ini. Kira-kira strukturnya apa saja sih? Ayo, strukturnya apa saja sih? Apa? Karo. Rasika, apa? Ayo, strukturnya apa saja kira-kira? Beauty, strukturnya apa saja? Gustiara, Naurelia, Safinka, bisa bekas absen satu-satu. Ayo, kira-kira strukturnya ada apa saja di sini? Kalau strukturnya ada di awal, ada tujuan, langkah-langkah. Ada tujuan, betul, langkah-langkah. Terus? Alat dan Langkah-langkah ada enggak? bahan. Alat dan bahan, betul. Pembuatannya dan penutup. Pembuatan cara-cara ya, langkah-langkah dan juga ada penutupnya. Itu kalau dari Sabrina. Ada pendapat lain tidak? Sepertinya hanya Sabrina yang sudah mengidentifikasi. Sekarang Bu Eka minta cari informasi sebanyak mungkin dari buku paket kalian. Silakan dibuka buku paketnya. Sepertinya belum membaca materi-materi teks prosedur. Bu Eka tanya masih ada hening. Hening itu karena paham apa tidak? Hening karena malu atau bagaimana? Atau enggak konsentrasi? Ingat, di awal kita sudah ada perjanjian, harus ada konsentrasi. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Sambil membuka buku paketnya, sambil melihat. Tadi ada teman kalian yang sudah mengidentifikasi hanya dari strukturnya saja. Yaitu ada tujuan, alat dan bahan. Sudah kelihatan ya. Langkah-langkah, kemudian penutup. Di buku kalian bagaimana? Atau di internet, cari di internet boleh, kalian boleh merdeka belajar, kan boleh mencari informasi dari manapun. Ya, nanti kita luruskan di sini benar apa tidak informasi itu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Yuk, dari yang kalian baca, Beauty, ada tidak yang kamu tanyakan? Dari yang kamu baca di buku atau di internet, bagaimana? Ini contoh teks prosedurnya. Ada yang ditanyakan tidak? Aku mau tanya, kalau di buku paket itu ada contohnya beda-beda Bu strukturnya. Ada yang ada alat bahan, ada yang tidak ada. Yang benar yang mana ya Bu? Beauty sudah membaca. Yang lainnya bagaimana? Di sini. Bagus sekali pertanyaan dari Beauty ya. Beauty menanyakan, di buku paket itu contohnya beda-beda. Ada yang ada alat bahannya, ada yang tidak. Nah, kebetulan yang Bu Eka buat contoh ini ada alat dan bahannya. Sesuai yang disebutkan oleh Sabrina ya. Bu Eka jelaskan di sini. Jadi ya, teks prosedur itu ada dua jenis, yaitu teks prosedur itu ada teks prosedur cara melakukan dan ada teks prosedur cara membuat. Kalau kedua teks prosedur ini memiliki struktur yang berbeda, seperti yang ditemukan oleh Beauty di buku paket ya. Nah, seperti ini. Kalau mungkin tulisan kalian mungkin malas membaca ya, Bu Eka bentuk dalam seperti ini. Nah, bentuk seperti ini ya. Jadi kalau teks prosedur cara melakukan kegiatan, aktivitas, ya dia kegiatan, itu tidak ada alat dan bahan ya, karena tidak membuat, tapi melakukan, itu tidak ada alat dan bahan. Jadi seperti ini, hanya ada tujuan, kemudian langkah-langkah dan juga penutup. Sedangkan kalau teks prosedur cara membuat seperti yang tadi yang mereka contohkan itu memang ada 4, yaitu ada tujuan, setelah tujuan ada perbedaannya yaitu alat dan bahan, kemudian langkah-langkah dan juga penutup. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah nggak bingung ya? Jadi nggak usah dipersalahkan, buku paketnya nggak usah dipersalahkan. Kenapa contohnya kok beda-beda, kok salah, yang ini ada, yang itu enggak ada. Karena jenisnya berbeda. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada tidak? Bu, tadi kan dari hasil identifikasi
Bahasanya teks prosedur ada kalimat perintah, kalimat paham. saran, kalimat larangan, ukuran akurat, Mm-mm. konjungsi, tapi di buku ada kalimat batasan, Bu. Bagaimana? Oh, itu kalau kamu cari di internet ada seperti itu, sedangkan di buku itu ada kalimat batasan ya. Bagus sekali. Jadi ya, dilihat. Tadi teman kalian sudah menemukan bahasanya. Tadi kan Sabrina sudah menyebutkan hanya struktur ya, bagus, strukturnya sudah, kemudian sudah diidentifikasi. Sekarang bahasanya, Aurelia mengidentifikasi bahasanya. Ada kalimat perintah, tapi ada yang membuat beda antara internet dengan buku paket, yaitu kalimat apa? Batasan ya. Nah, dilihat di sini batasan itu berarti ukuran. Jadi harus tahu batasannya sampai mana. Kira-kira dari kalimat ini mana sih yang menunjukkan batasan ini? Dilihat di poin ketiga. Susun tusuk sate secara perlahan dengan rapat hingga. Nah, batasan kan sampai apa? Sampai memenuhi semua permukaan kertas. Itu contoh dari kalimat yang menggunakan batasan ya. Yang cirinya adalah hingga ya. Jadi tahu oh sampai sini ya, itu namanya batasan. Bisa dipahami sampai di sini penjelasan Bu Eka? Bisa. Bisa. Meskipun hujan badai di Surabaya, jangan memporak-porandakan minat kalian untuk belajar bersama Bu Eka loh ya. Nah, Bu Eka sudah memberikan LKPD di tim sekalian, di grup WhatsApp juga sudah. Sudah dikerjakan belum bersama kelompoknya? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain ya beauty sudah, kelompoknya beauty. Kelompok yang lain sudah belum? Sudah, Bu. Sudah juga. Nah, lihat bagus ya. Kelas ini memang bagus-bagus. Nah, silahkan mempresentasikan. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Mempresentasikan, yuk. Ini nanti tautannya ya. Silakan nanti dikumpulkan di sini. Tapi sebelumnya silakan dipresentasikan. Nah, Safinka, bentar. Bu Eka mau di sini ya, sebentar. Sebelum presentasi, Bu Eka ingatkan di sini pengumpulannya nanti ya. Linknya sudah ada di grup, di Teams juga sudah ada. Ini hanya contoh mengingatkan ini loh, linknya seperti ini bentuk isiannya. Nanti di foto ya. Nah, silakan presentasi sekarang. Bu Eka stop share screen ya. Atau Bu Eka mau ini. Biar kalian nggak bingung, Bu Eka akan membagikan LKPD-nya. Biar kita bisa belajar bersama. Ya, bisa mengidentifikasi bersama. Sebentar, sabar ya. Nah, seperti ini kan yang kalian kerjakan? Ya apa tidak? Iya, Bu. Iya, sudah dikerjakan. Jadi ada dua teks prosedur ya. Yang pertama itu cara melakukan, yang kedua cara membuat sesuatu hal. Nah, soal yang pertama adalah teks prosedur 1. Berkaitan dengan struktur. Ayo, kalau teks prosedur Safinka ya, mewakili kelompok 1. Kelompok yang lain tidak boleh kemana-mana pikirannya, konsentrasi mengikuti, diberikan tanggapan nantinya setuju atau tidak ya dengan jawabannya Safinka. Jangan konsentrasi ke yang lain. Ayo, Safinka untuk yang pertama tujuan ada tidak? Kan ini kan centang tadi tidak? Ada ya, sebentar, sabar. Bu Eka berikan centang. Mana simbolnya centang? Bentar ya, sabar. Kita harus sabar. Bentar, Bu Eka belum menemukan tanda centang. Oke, sebentar. Bu Eka copy dari sini aja. Ini ada. Kemudian alat dan bahan ada tidak? Untuk yang cara melakukan. Safinka, ada tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bagus sekali. Kemudian langkah-langkah ada tidak? Ada. Ada. Penutup? Ada. Ada. Kemudian kalau kutipannya, ya buktinya, tujuan mana sih? Ya, kita lihat di sini. Katanya tujuan ada di mana? Yang mana? Di paragraf pertama, Bu. Kita hilangkan saja ini ya, biar gampang. Paragraf pertama, ini adalah tujuan. Kita warna
Ya, kuning tujuan ya. Kemudian kalau langkah-langkah yang mana? Langkah-langkah, ayo. Yang Dikatakan nomor tujuan satu, kenapa? Ayo, ini kan harus ada alasannya. Dikatakan tujuan kenapa? Ini buat langsung copy aja ya. karena berisi apa yang akan dibahas. Karena berisi apa yang akan dibahas dan tujuannya apa sih kalian membuat teks ini ya? Betul sekali. Kemudian apa lagi? Langkah-langkah. Langkah-langkah ini ya, ada langkah-langkah bagus sekali seperti ini. Mereka warna-warna yang berbeda biar kalian tahu bahwa ini struktur yang berbeda. Kemudian yang terakhir penutup mana? Tinggal ini saja yang belum terwarna. Berarti ini ya. Setuju dengan pendapat kelompok 1? Jadi ada tujuan, langkah-langkah dan juga penutup. Seperti ini kah? Setuju? Ini langkah-langkah karena apa? Ini dikatakan langkah-langkah karena berisi apa sih alasannya? Yuk, harus ada alasannya. Karena berisi tahapan atau urutan. Nah, tahapan atau urutan untuk melakukan sesuatu hal. Bagus sekali. Kalau penutup, kenapa dikatakan penutup? Ayo. Karena berisi simpulan. Simpulan, bagus sekali. Nah, kalau yang teks kedua, ada tidak tadi? Centang-centang ya. Ini kutipannya Bu Eka di depan tadi ya. Kemudian ada nggak di sini? Tujuan, ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Safinka ada tidak? Beauty, kelompok yang lain? Tapi untuk yang A, 1A, setuju dengan kelompok yang lain dengan kelompok 1? Setuju, Bu. Suaranya yang lain mana? Ayo, Gustiara, mana suaramu? Setuju tidak? Sika, mana suaranya? Jangan hening. Setuju ya? Kalau yang B, setuju bagaimana? Tujuannya ada apa tidak? Ada, Bu. Ada. Kemudian alat dan bahan? Ada. Ada juga. Langkah-langkah? Ada. Ada. Penutup pasti ada ya. Bagus sekali. Nah, kita kembali ya. Buktinya mana sih? Paragraf yang mana yang menunjukkan tujuan? Paragraf pertama. Paragraf pertama sampai mana? Sampai tabulan pot. Begini kah? Tujuan ya, setuju? Alat dan bahan, mana alat dan bahan? Yang ini, sampai mana? Sampai ini ya. Sampai bibit tanaman. Bagus sekali. Ini membuktikan bahwa strukturnya benar ya. Kemudian, kalau langkah-langkah, yang manakah? Biasanya berbentuk penomoran. Yang mana? Ini. Nomor 1 sampai nomor 7. Bentar ya. Nomor ini ya, sampai nomor 7. Betul sekali. Terus, yang belum terwarna ini masuk struktur apa? Penutup. Bagus sekali. Ada yang tidak sependapat dengan kelompok 1? Ada tidak? Tidak, Bu, sama. Sama semuanya? Ya, Bu. Oh, bagus sekali. Kemudian soal yang berikutnya yaitu, ini yang harus konsentrasi. Bahasan. Kalimat perintah di teks yang pertama. Di kalimat apa sih? Coba. Tengkupkan kedua telapak tangan di depan. Mana? Tengkupkan kedua. Bentar, yang mana? Tangkupkan. Oh, ini ya. Bentar. Tangkupkan, ini masuk apa? Perintah. Perintah. Bagus. Ciri dari kalimat perintah yang mana sih? Tangkupkan kedua telapak tangan di depan. Nah, kata tangkupkan ini ya, yang dia merupakan ciri dari kalimat perintah. Bagus sekali. Terus apalagi kalimat saran? Apa? Baiknya pilih lagu yang dirasa paling sesuai. Mana? Sebaiknya mana? Bentar. Ibu Eka warna yang putih lagi ya. Sudah tahu tadi ya strukturnya ya. Kemudian kita yang mana? Ya, Bu. Tadi kan tangkupkan. Ini adalah masuk kalimat perintah ya. Nah, betul kalimat perintah. Terus mana? Kalau kalimat apa? Yang kedua? Saran. Saran. Yang mana yang saran? Nomor berapa? Sebaiknya pilih lagu yang paling sesuai. Sebaiknya ini ya. Cirinya adalah kata sebaiknya pilih. Ini saran ya.
Ini saran, Bu Eka beri saran. Terus, apa lagi? Yang berikutnya, kebahasan berikutnya apa? Kalimat larangan. Larangan, yang mana larangan? Jangan Ada, Bu. terlalu kencang saat menggerakkan tangan Nah, agar terkesan gemulai. sip. Jangan ya, cirinya adalah jangan, itu perintah. Kemudian, Gus, perintah. Ada kalimat apa lagi? Lanjut, ayo. Ayo, biar kita bisa selesai tepat waktu. Ayo, apa lagi? Jangan. Kemudian, apa lagi? Kalimat kriteria, batasan ada tidak? Hingga, sampai, ada tidak? Ya, Bu. Ada yang mana? Ulangi gerakan tangan dan kaki, begitu Mm-mm. seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Sampai ya, sampai cirinya. Ini adalah larangan. Bagus, larangan. Terus? Apalagi? Ini larangan batasan ya itu tadi ya. Batasan. Kemudian kalau ukuran akurat ada tidak? Kalau di teks 1. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada ukuran akurat, tidak ada angka-angkanya. Kemudian yang terakhir apa? Konjungsi. Konjungsi. Konjungsi itu kata hubung atau konjungsi apa saja sih? Bisa di-mute dulu siapakah itu? Ayo, kira-kira kalau konjungsi ada konjungsi apa? Konjungsi apa saja? Menyatakan waktu. Waktu, mana yang menunjukkan waktu? Ayo bisa dipercepat presentasinya kelompok ini, ayo. Kalau waktu yang mana? Setelah Pertama. itu ganti gerakan, kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Yang mana, Saf? Setelah itu mana? Setelah itu. Mana setelah itu? Ada tak? Nomor 6, Bu. Nomor 6. Bagus sekali. Bagus. Terus ada lagi? Nyatakan tujuan. Mana tujuan? Siram dengan air untuk mempertahankan kelembapan. Siram untuk ya, cirinya adalah untuk. Di mana kalimatnya mana? Siram dengan yang mana? Itu kan masuk yang ini, tabu lampot berarti ya. Iya kan? Udah ya, kalau ini yang pertama. Yang kedua, ada apa lagi tadi? Ada apakah? Kalau perintah yang mana perintah? Siapkan, ya. Setuju? Suara kalian kemana nih? Padatkan media tanam. Padatkan media tanam. Mana? Sekitar batang. Pastikan tanaman. Padatkan, bagus. Terus kalau saran, mana saran? Sebaiknya dimulai dari ukuran pot Terus, yang kecil. Batasan ada nggak? Batasan. Kemudian isi dengan media tanam yang sudah disiapkan hingga setengah tinggi pot. Hingga bagus. Terus apa lagi? Ayo Bibi, apa lagi? Yang lain? Ukuran akurat, Bu. Ukuran akurat mana? Ada tidak? Pot sesuai ukuran sedang dengan tinggi 10 cm. Dengan ukuran tinggi 10 cm yang mana? Ada tidak? Tidak ada ya. Lanjut, apa lagi? Konjungsi, Bu. Konjungsi apa saja? Ayo, konjungsi waktu tadi ya. Menyatakan apa, Beauty? menyatakan waktu setelah 1 minggu. Mana? Yang mana? Ada waktu ya. Terus apa lagi? Ini Bu yang nomor 7. Nomor berapa? Setelah Nomor 1 7. minggu diletakkan. Bagus sekali. Terus apa lagi? Setelah itu, setelah waktu. Ada konjungsi apa lagi? Menyatakan tujuan. Mana tujuan? Nomor berapa? Di nomor berapa kira-kira? Apa? Yang mana? Untuk tidak? Untuk ya. Terus apa lagi? Tujuan? Waktu? Apa lagi? Menyatakan urutan. Urutan mana? Pertama, siapkan pot dengan Iya, ukuran. bagus ya. Nah, sepakat dengan jawaban ini? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Tidak ada jawaban lainkah dari
kelompok yang lain ada perbedaan pendapat tidak? Ada Tidak, Bu. perbedaan pendapat tidak? Seperti ini ya. Nah, ini jawaban kalian tadi. Sudah Bu Eka rangkum ya, sudah Bu Eka rangkum dalam bentuk seperti ini. Sepakat dengan jawaban ini, sudah kita kunci bahwa ini sebagai jawaban yang benar. Ya. Sudah ya, sepakat ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tidak? Tidak, Bu. Ya, ini sepakat, ini jawaban kita. Sudah Bu Eka. Stop. Kemudian Bu Eka mau share screen lagi, tapi sabar ya. Tadi kan kalian sudah mengidentifikasi, Bu Eka mau klarifikasi. Ya, klarifikasi itu kan pendapat kalian. Menurut versi kalian, ketika kalian sudah mendapatkan, sudah membaca, sudah mendapatkan ilmu dari buku, dari internet ya. Nah, di sini Bu Eka akan memberikan penguatan materi, yaitu materi yang ini ya, yang apa? Terkait yang lengkap terkait struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama ada yang namanya jenis teks prosedur. Tadi sudah Bu Eka singgung sedikit ya. Jenis teks prosedur ada dua, yaitu teks prosedur cara melakukan dan juga teks prosedur untuk cara membuat. Keduanya memiliki, nah ini ada info penting ya. Keduanya itu memiliki struktur yang berbeda. Daripada kalian ruwet membaca, Bu Eka berikan bagan ya. Kalau teks prosedur cara melakukan itu ada 3 bagiannya, yaitu ada 3 struktur, tujuan, langkah-langkah, dan juga penutup. Kemudian kalau teks prosedur cara membuat 4 ya, tadi sudah Bu Eka singgung, sudah ditanyakan teman kalian, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, berikutnya yaitu, nah ini tuh keterangannya. Kalau tujuan itu isinya apa sih? Apa yang kalian bahas, tujuannya apa membuat itu, kemudian alat dan bahan apa yang perlu disiapkan, langkah-langkah caranya apa saja sih, kemudian penutup biasanya penegasan, simpulan, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu Eka hanya memberikan apa ya, karena kan sudah mencari informasi banyak, Bu Eka memberikan batasan seperti ini sebenarnya ya, informasi yang benar. Kemudian di sini berdasarkan, sebelum membahas tentang kebahasaan teks prosedur, Bu Eka mau mengklarifikasi dulu ya. Biasanya anak-anak disuruh mengarang itu bingung dan tidak bisa membedakan mana yang kalimat, mana yang bukan ya. Jadi kalau berdasarkan isi dan fungsi, kalimat itu ada 4 di bahasa Indonesia. Tapi yang paling sering itu yang 3 atas ya. Ada kalimat perintah ya, bertujuannya memberikan perintah. Tandanya apa sih? Tanda seru. Ingat, biasanya kan nggak ada titik, nggak ada tanda seru, nggak ada tanda tanya. Lanjut, koma, terus kalau disuruh ngarang ya, hati-hati. Kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian kalimat berita, apa? Memberitahukan, menginformasikan sesuatu hal, diakhiri dengan tanda titik. Kalimat tanya biasanya menggunakan tanda tanya. Dan kalimat seruan, yaitu apa? Ungkapan perasaan yang kuat. Ini juga menggunakan tanda seru. Contohnya apa? Hore, kita menang. Nah, itu adalah contoh seruan ya, bukan memerintah. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, sudah nggak bingung lagi tentang kalimat ya. Nah, baru kita membahas tentang aspek kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama betul yang disebutkan teman kalian tadi, yaitu menggunakan kalimat perintah. Berarti apa? Meminta seseorang untuk melakukan. Biasanya cirinya adalah menggunakan lah, ya. Ambillah, basahilah, ambilkan, nah dan seterusnya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Saran berarti apa? Untuk mencapai terbaik ya, contohnya apa? Sebaiknya jangan diaduk terlalu kencang, biar tidak, nah dan seterusnya. Kalau larangan, jangan terlalu kencang, beda ya bahasanya ya. Kalau yang pertama kan lebih halus, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kriteria batasan. Tadi dikatakan teman kalian tadi, cirinya yaitu menggunakan konjungsi ya. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan, nah kemudian hingga, sehingga. Nah, itu kan batasannya. Menggunakan kata yang akurat. Wah, ini biasanya ukuran. Biasanya ukuran, kemudian konjungsi. Ini hati-hati, ini biasanya sering salah. Ada konjungsi waktu. Nah, cirinya menggunakan apa? Kata hubungnya cirinya apa? Kemudian ya, kemudian nah di sini ada, hati-hati.
Ada yang bingung tidak penulisan angka dan bilangan? Kan biasanya teknis prosedur kan ada ya 4 buah buku, 4 dan seterusnya. Sebentar, PK kembalikan lagi tadi ya. Di sini ada ya penulisan angka dan bilangan, hati-hati. Penulisan angka dan bilangan. Kalau misalkan nomor 1 ya, bisa terlihat jelas tidak di layar kalian? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, kalimat yang pertama dilihat. 50 siswa teladan. Ini benar ya, menggunakan huruf. Jadi awal kalimat ada kriteria. Kalau yang pertama, bilangan itu kalau di awal kalimat itu kalimat harus diawali huruf kapital ya, huruf kapital. Nah, jadi kalau ada angka silakan dihurufkan, tapi ada beberapa angka yang tidak bisa dihurufkan. Misal, jadi maksimal itu 3 kata. 50 berapa kata? 50 berapa kata? 2. Berarti kan bisa dihurufkan ya, dan dia menyatakan jumlah. Berarti dia bisa dihurufkan. Jadi ini benar ya. Diubah menjadi huruf bukan angka. Yang kedua, 3. Berapa kata? 3. 1. Berapa kata? 1 kata. Berarti ini juga bisa dihurufkan. Perhatikan di nomor 3, 50 berapa kata? 2 kata, Bu. 2 kata. Dia kan bisa diubah dengan huruf, tapi dia ditulis dengan angka. Karena kalimat tidak boleh diawali dengan angka, harus huruf kapital. Jadi nomor 3 dan 4 itu salah penulisannya. Nah, yang rawan yang di sini. Dilihat nomor 5. 55 berapa kata? 2. Oh, 55 Tiga, berapa Bu. kata? 3. Berapa kata? 3 3. kata ya. Kalau lebih dari 2 kata berarti tidak bisa dihurufkan meskipun dia jumlah ya. Caranya bagaimana? Karena kan angka tidak boleh di awal kalimat. Diubah bentuknya menjadi nomor 7. Pemerintah memberikan beasiswa kepada 50. Tetap menggunakan angka, tapi dia penggunaannya di tengah atau di akhir, tidak di awal kalimat. Paham sampai di sini? Hal-hal seperti ini sering keluar ya di ujian-ujian. Hati-hati, di ujian-ujian sering keluar kebahasaan seperti ini. Yang kedua yaitu angka. Dipakai untuk ukuran ya, kemudian keuangan ya, rupiah. Seperti itu. Kemudian bilangan, nah hati-hati. Kalau jumlah itu harus dihurufkan, tapi maksimal 2 kata. Tapi kalau rincian, dilihat. Di antara 72, berapa kata? 72, berapa kata? 3 kata. 3 kata ya. 3 kata. Dia jumlah, tapi 3 kata. Tetap ditulis dengan angka. Sedangkan 52 orang setuju. 52 itu bukan jumlah, tapi dia rincian. Merinci dari 70. 72 itu siapa saja sih? 52 setuju, 15 tidak setuju, dan 5 abstain ya. Jadi 52, 15 dan 5 itu wajib ditulis dengan angka karena menyatakan rincian, bukan jumlah. Bisa dipahami? Hal-hal seperti ini penulisan angka dan bilangan sering muncul di teks prosedur. Hati-hati. Ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau begitu silakan diperbaiki. Sudah diperbaiki belum tadi sesuai dengan diskusi? Sudah diperbaiki belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Silakan dikumpulkan di link yang sudah Bu Eka berikan bocoran di awal tadi. Nah, ini adalah tautan untuk mengumpulkan LKPD yang sudah kalian presentasikan dan sudah kalian perbaiki. Dari hasil diskusi kita, dari jawaban yang sudah kita sepakati ya. Silakan dikumpulkan di sini. Silakan dikumpulkan. Sudah belum? Ayo silakan. Kalau sudah belum? Sudah diperbaiki belum? Sudah dikumpulkan? Sudah ya. Nah, kita cek nanti sebentar. Eka lihat. Oke, sudah masuk. Iya, sudah masuk ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Ini jumlahnya sudah terlihat ya, siapa yang dia punya Bu Eka, sudah digawainya Bu Eka, maaf Bu Eka menggunakan bahasa yang tidak bagus. Digawainya Bu Eka sudah masuk ya kerjaan kalian dan nilainya juga sudah terlihat, sudah bisa Bu Eka cek. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai.
sudah selesai. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang apa sih? Temanya yaitu kita membahas materi apa sekarang? Yaitu struktur dan kebahasaan teks prosedur. Masih ingat tidak materi yang Ibu sampaikan apa sih? Strukturnya bagaimana? Dia masih ingat? Ayo, tunjukkan suaramu di akhir-akhir. Tujuan. Langkah-langkah. Ada berapa dulu jenisnya teks prosedur? Ada 2, yaitu cara Melakukan. membuat dan juga cara melakukan. Kalau cara membuat strukturnya apa saja? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Nah, bagus. Kalau cara melakukan? Tujuan, langkah-langkah, penutup. Tujuan, langkah-langkah, penutup, bagus. Itu struktur. Masih ingat berarti konsentrasinya bagus. Kalau kebahasaan bagaimana? Ayo, masih ingat tidak? Ada kalimat apa Bahasa tadi? teks prosedur meliputi kalimat perintah, kalimat Kalimat saran, perintah. kalimat Kalimat larangan, ukuran akurat, konjungsi, dan kalimat batasan. Apa tadi? Kalimat perintah, saran, larangan. Kalimat Terus apa, Beauty? larangan, ukuran akurat, Terus konjungsi, konjungsi dan kalimat batasan. dan kalimat batasan. Bagus ya. Itu kalian berarti menunjukkan kalian konsentrasi di pembelajaran Bu Eka dari awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Pertemuan selanjutnya, nah jangan lupa. Sebelum masuk ke pertemuan selanjutnya, Bu Eka mau punya Bu Eka suka kalau memberikan kalian itu hal-hal yang ruwet di rumah, yaitu tugas. Silakan dikerjakan tugas terkait dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur, biar kalian tetap ingat ya, ada Bu Eka, pembelajaran bahasa Indonesia, dengan mengerjakan tugas dari Bu Eka. Linknya sudah seperti biasa, Bu Eka bagikan di Teams dan juga di WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita bahas. Kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar masih teks prosedur, tapi membuat teks prosedur. Yang suka membuat boba, boleh dituliskan. Cara membuat boba, Bu Eka juga diberi, boleh. Kemudian cara membuat slime, tapi jangan diberi Bu Ekanya ya. Cukup dituliskan bagaimana cara membuat slime. Itu ya, pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Eka akhiri? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya, kalau begitu, tadi kita awali dengan sesuatu yang baik, dengan berdoa, kita akhiri juga dengan sesuatu yang baik pula. Ketua kelasnya, silakan. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Eka dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Beauty sudah memimpin doa. Bu Eka akhiri. Kalian boleh meninggalkan kelas virtual kita hari ini. Bu Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bu, Bu Eka. sama-sama. Rasika boleh keluar. Rasika, Sabrina, Putri. Ada 2 yang belum keluar. Enggak, Ibu. Sabrina silakan keluar, Nak. Ya. Ini Ibu. enggak apa-apa. Seperti harinya menghilang. Ya. Iya. Ya. Baik, Bu Eka, terima kasih. Awal kok muncul? Kalau terakhir memang iya. Kan tadi di awal kok sudah dimunculkan kenapa, Bu? Apa, Bu? Materi. Oh, materi itu yang tadi iya. karena anak-anak bertanya, Ibu. Materinya di akhir yang saya menjelaskan tadi. Itu karena anak-anak tanya gitu, perbedaan di buku paket kok ada struktur yang berbeda.
berarti ya membantu Pembimbingan, nggih. untuk pembimbingan ya sudah. Oke. Kalau saya tadi juga kok sudah dikeluarkan, saya sudah takut kalau Bu Eka nanti lupa, akhirnya saya lihat ininya RPP-nya Ibu. Nggih. Oh, nanti ada kok keluar setelah Ya, menyepakati jawaban yang benar, Ibu memunculkan materi lengkap. Ya, saya kira sudah seperti biasanya, Ibu sangat bagus penampilannya, pemahaman terhadap materinya juga sangat bagus. Ya, monggo Pak Dito untuk Bu Eka. Ya Bu, untuk Bu Eka penampilan ketiga, komentarnya hanya satu frasa, sangat bagus. Terima kasih Pak.